Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sejauh membuat renungan atau membawakan khotbah-khotbah sebagai seorang imam, banyak hal yang bisa menjadi masukan untuk saya. Semisal tanggapan-tanggapan, ada yang mengatakan refleksinya baik, ditingkatkan. Ada juga yang menjawab amin. Terlepas dari semua apresiasi yang saya dapat, juga ada masukan yang sebenarnya mungkin berguna untuk refleksi ini. Ada yang mengatakan omong kosong. Ada juga yang mengatakan pandai merangkai kata-kata manis untuk menutupi sikap kebobrokan dan kebrutalan. Tidak masalah. Menjadi pertanyaan untuk saya adalah berhadapan dengan kata-kata yang menurut saya cukup kasar. Mengapa saya terus melakukan ini? Apakah mencari uang? Atau mencari popularitas sampai tidak tahu diri? Mendapatkan kata-kata sumpah serapah seperti itu? Kok masih bertahan? Jelas bagi saya, saudara-saudara, saya pun tidak mengerti. Yang jelas bahwa ketika saya tidak melakukan ini karena halangan masuk pedalaman, mungkin karena tidak ada sinyal atau fisik lagi lelah, yang jelas bahwa ada pergumulan di dalam batin saya. Mengapa tidak melakukan? Mengapa tidak membuat renungan-renungan itu? Saudara-saudari terkasih, di dunia ini apa yang tidak ditanggapi orang? Yang baik, yang mendidik, atau juga bahkan ada yang mungkin menyakitkan hati kita sebagai manusia. Tetapi berhadapan dengan hal-hal seperti ini, ada hal yang tidak bisa kita jangkau dengan kekuatan dan analisa akal kita. Tetapi bahwa ada hal yang baik yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita dalam hidup berhadapan dengan tanggapan-tanggapan. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk siap memikul salib dan mengikuti Tuhan. Yeremia menganggap bahwa menjadi utusan atau seorang nabi yang dia dapatkan hanyalah cemoohan. Kadang dia menyerah dengan hidup sebagai seorang utusan, tetapi ternyata Tuhan jauh lebih kuat darinya. Ketika dia berpikir untuk berhenti mewartakan sabda Allah, justru di situ Tuhan membuat hatinya tidak tenang untuk terus dan tidak berhenti bersaksi tentang kebenaran. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Petrus juga sebagai seorang murid Tuhan mengalami semacam penolakan bahwa anak manusia yang menjadi panutan mereka, menjadi kekuatan mereka, ternyata harus menderita di atas kayu salib, lalu wafat dan dimakamkan. Berhadapan dengan ini, ia meminta Yesus untuk menghindari jalan salib, untuk menjauh dari kesusahan dan penderitaan yang akan dihadapi. Tetapi Yesus jelas mengatakan bahwa
pikiran untuk menyerah terhadap hidup, pikiran untuk melarikan diri dari kesusahan karena memperjuangkan hal yang baik dan benar adalah pikiran iblis. Maka Yesus meminta Petrus untuk mengenyahkan segala macam pikiran untuk menyerah sebagai seorang murid Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan melalui sabdanya mengajak dan memanggil kita semua untuk memikirkan hal yang jauh lebih penting, yakni mewartakan kebaikan-kebaikan Allah dengan resiko bahwa itu menjadi salib bagi hidup kita. Salib itu bisa menjadi penolakan, cemoohan, atau masa bodohnya dunia, atau bahkan penilaian-penilaian negatif. Dan yang lebih ekstrim adalah mungkin sampai pada tingkat diusir atau bisa dibunuh. Berhadapan dengan ini, Yesus memberikan sebuah pertimbangan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, harta, kekayaan, penghargaan, diterima, walaupun itu adalah hal-hal semu? Apa gunanya jika ia kehilangan nyawanya? Mewartakan hal yang baik dengan setia walaupun memikul salib dan penderitaan, tetapi kita sedang berusaha untuk menyelamatkan bukan hanya nyawa kita sendiri, tetapi menyelamatkan nyawa banyak orang. Maka Anda, saya, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya berani memikul salib karena melakukan kebenaran, bukan memikul salib karena melakukan kejahatan-kejahatan. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu setia di jalan ini mewartakan kebaikan-Mu di tengah dunia. Ya Tuhan, turunkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua, keluarga, usaha dan pekerjaan, dan terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.